Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nazmi Komaria, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Hilda mengenai pemberian ASI eksklusif. Baik Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Oke. Jadi dari pertanyaan pertama itu, apakah Ibu nyaman memberikan ASI eksklusif kepada anak Ibu? Alhamdulillah sejauh ini kebetulan di sini saya sudah 4 kali menyusui ya, jadi ini anak yang keempat, yang terakhir. Alhamdulillah sejauh ini saya merasa nyaman dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak-anak saya. Nah, menurut Ibu, apakah ASI eksklusif itu menguntungkan? Jika menguntungkan, tolong berikan alasannya. Sejauh ini menurut saya pemberian ASI eksklusif ini sangat menguntungkan, karena jika kita bandingkan dengan pemberian susu formula ya atau sufor, ASI eksklusif kan tidak mengeluarkan biaya gitu ya. Kalau sufor kan kita harus membeli gitu ya, jadi ada sejumlah materi yang harus dikeluarkan. Jadi sejauh ini menurut saya lebih menguntungkan menggunakan ASI sendiri gitu ya. Baik. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai eksklusif yang diberikan 2 jam sekali? Memang ada resiko yang harus kita lakukan, yaitu pemberian ASI itu harus kontinu gitu ya. Sejauh ini yang kami lakukan memang setiap 2 jam kita berikan ASI. Nah itu ya menurut saya fine-fine aja gitu, karena masih oke-oke aja gitu. Jadi nggak ada merasa jadi sebuah beban gitu ya, karena ya namanya anak ya harus tetap diberikan asupan gizinya, ya sudah nggak jadi masalah buat saya. Baik, apakah Ibu mendapat dukungan untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak dari lingkungan sekitar Ibu? Alhamdulillah sejauh ini lingkungan sekitar sangat memberikan dukungan positif ya. Mereka selalu memberikan support yang luar biasa ya, terutama ketika kita kontrol tiap bulan ke bidan gitu ya. Mereka menyarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif gitu. Apakah Ibu ada niatan untuk mengganti ASI menjadi susu formula karena ada ajakan orang sekitar mungkin? Kalau hanya sekedar pengaruh dari lingkungan sekitar gitu, kemungkinan sih nggak akan saya ganti dengan susu formula, karena ya tadi balik lagi bahwa ASI lebih baik dari apapun juga gitu ya. Sejauh ini sih akan tetap bertahan dengan penggunaan ASI. Jika Ibu mendapat kritikan dari orang sekitar mengenai ASI yang Ibu berikan kepada anak Ibu, apakah Ibu mendengarkan perkataan orang lain atau membiarkannya? Kalau saya, kritik itu kan memang mungkin sebagian orang ada yang pengen kita down atau ada yang berharap kita lebih baik gitu ya. Tapi kalau buat saya, jika itu kritikan yang tidak memberikan manfaat, saya sih akan mengabaikannya gitu aja. Baik, apakah Ibu yakin untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak Ibu? Ya, sejauh ini saya sangat yakin bahwa saya mampu untuk memberikan ASI eksklusif pada anak saya. Apakah Ibu merasakan kesulitan selama memberikan ASI eksklusif kepada anak Ibu? Untuk kesulitan sih kadang kita ada ya merasa kesulitan, terutama ketika misalkan kita harus mengerjakan hal-hal yang lain gitu ya, tapi sejauh ini itu masih bisa tertangani, nggak jadi masalah. Ketika Ibu memberikan ASI kepada anak Ibu, adakah dari lingkungan sekitar Ibu yang sekiranya membantu Ibu dalam proses memberikan ASI? Alhamdulillah terutama keluarga ya, seperti suami saya gitu, itu sangat memberikan bantuan sekali gitu ya. Terutama misalkan kalau susu saya pompa gitu kan, jadi kan sebenarnya masih bisa ditaruh di botol gitu. Nah itu kadang keluarga ikut membantu memberikan susu ASI tersebut gitu, walaupun dalam bentuk botol gitu. Seperti itu sangat membantu. Baik Ibu.
Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah memberikan ASI eksklusif kepada anak Ibu? Alhamdulillah kebetulan saya sudah ada beberapa anak yang di usia balita, semuanya saya berikan ASI eksklusif. Apakah Ibu sebelumnya pernah mendapatkan edukasi tentang ASI eksklusif? Saya biasanya mendapatkan edukasi mengenai ASI eksklusif itu lewat seminar-seminar saja gitu. Jadi saya suka mengikuti dari sosial media atau misalkan ada Zoom meeting yang mengenai seputar ASI segala macam, itu suka saya ikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Apakah Ibu menggunakan alat bantu untuk memberikan ASI kepada anak Ibu? Kalau misalkan ketika dipompa aja, jadi kalau kita pompa karena ASI-nya sudah berlebih gitu kan, si anaknya mungkin masih kenyang kan, akhirnya kan susunya itu saya pompa. Nah jadi susu yang sudah diperah ini nantinya kita taruh di botol gitu, jadi si bayi ini ngedot. Jadi bantuannya paling seputar penggunaan dot aja. Baik Ibu, apakah Ibu berniat untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak Ibu? Ya, saya sangat berniat sekali untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak saya dari semenjak dia di kandungan saya. Tidak ada niatan, pasti saya akan berikan ASI eksklusif ke anak kami. Apakah Ibu ada niatan untuk menggantikan ASI eksklusif dengan susu formula? Sejauh ini karena melihat produksi ASI saya lebih gitu ya, cukup bahkan berlebih, jadi tidak ada niatan saya untuk menggantikan ASI dengan susu formula.